Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di pagi ini saya akan membahas tentang tumpang sari tanaman serai di lahan sawit. Kawan tani, kebun sawit saya ini terletak di Desa Laikandonga, Kecamatan Rano Bitung Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kawan tani, di lahan sawit saya ini usia tanam sekitar 1 tahun. Di sekeliling ini ada tanaman serai yang sudah berusia sekitar 2 atau 3 bulan. Ini saya masukkan kawan tani. Biasanya memang tanaman sawit itu sebelum memasuki usia produksi itu memang di sekitarnya itu ditanami segala jenis tanaman. Biasanya jagung, kedelai atau yang lain. Di lahan yang sebelah itu, di saat yang dulu pernah kita tanami tanaman kedelai dan jagung, memang dari segi hasil itu lebih baik, lebih besar. Tapi ongkos perawatannya, penjagaan itu lebih tinggi. Karena di saat siang hari itu biasanya hewan pengganggu seperti kera atau monyet akan memakan jagung, karena apalagi masih saat muda. Begitu juga dengan kedelai. Di saat malam, babi hutan itu biasanya juga akan mengganggu, akan memakan tanaman jagung atau kedelai. Makanya untuk kali ini yang kita tanam adalah serai. Selain itu perawatannya tidak terlalu rumit, tanaman serai ini juga aman dari gangguan dari hewan-hewan pengganggu seperti monyet atau babi, itu tidak mau makan tanaman serai. Ya, kawan tani, ini yang memanfaatkan tanaman serai ini adalah warga trans sini, juga ada trans lokal, ada yang dari Jawa Barat dan dari trans lokal pendatang yang dari Sulawesi Selatan. Jadi saya sebagai yang punya lahan akan terbantukan, akan untung, karena dengan petani yang menanam serai ini, saya tidak akan mengeluarkan biaya untuk perawatan sawit itu, terutama dari gulma rumput dan tanaman liar lainnya. Jadi ongkos untuk beli pestisida dan biaya menyemprot lahan itu akan bisa dipangkas, akan bisa mengurangi. Jadi itu keuntungan bagi saya. Nah, jadi keuntungan bagi yang tanam serai ini, yang kebanyakan adalah teman-teman dari orang trans yang berasal dari Jawa Barat dan dari pendatang dari Sulawesi Selatan, akan menanam serai ini dengan dengan menikmati semua hasilnya. Jadi mereka menanam di lahan saya, mereka juga menikmati 100% hasil panennya. Jadi bahasa ilmiah itu simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Untung dari saya, dari sisi saya tidak mengeluarkan biaya pembelian pestisida dan ongkos menyemprot. Jadi bisa mengurangi biaya perawatan kebun sampai sawit itu siap panen. Dari sisi petani yang menanam serai di sini, itu mereka bisa memanfaatkan lahan ini dengan cuma-cuma, dengan menikmati 100% hasil panen serai ini yang jika sudah dipanen nantinya. Jadi sama-sama menguntungkan. Kawan tani, ini serai yang ditanam di sini, ini adalah jenis serai gajah.
ini biasanya usia panennya itu sekitar 6 bulan. 6 bulan dari masa tanam sudah bisa panen. Ini sudah usia sekitar 3 bulan, ini sudah mulai subur. Ini dalam 3 atau 4 bulan lagi bisa dipanen. Lahan ini kan lahan baru dibuka, jadi tidak usah dipupuk. Cukup mungkin petani yang menanam serai di lahan saya ini bisa tinggal menyemprot dengan pestisida atau mencabut gulma atau rumput yang ada di sekeliling serai ini, biar bisa maksimal pertumbuhannya. Kawan tani, mungkin teknik simbiosis mutualisme ini bisa diterapkan oleh kawan tani yang kebetulan memiliki lahan sawit. Jadi untuk mengurangi biaya produksi, bisa menanam tanaman yang tupang sari yang tidak mengganggu sawit itu dengan tanaman lain. Kalau misalnya itu di kawasan yang kawan tani miliki tidak ada hama, kera atau babi, memang lebih ekonomis ditanami dengan tanaman jagung atau kedelai. Tapi kalau mungkin masih banyak hama seperti binatang pengganggu seperti kera dan babi hutan, lebih baik tanami serai atau tanaman yang lain yang tidak berpotensi mengganggu pertumbuhan sawit. Ini kan tidak mengganggu karena apa? Tinggi dari pohon serai ini paling sekitar 40 atau 50 cm. Jadi masih di bawah ketinggian sawit. Jadi tidak akan mengganggu. Nah, ini bisa penampakannya tidak mengganggu. Bisa pohon sawit bisa subur. Ini belum saya pupuk baru 1 kali pakai pupuk urea. Setelah itu tidak pernah saya pupuk lagi. Yang penting pencahayaannya bisa maksimal, itu sawit bisa bagus. Oke kawan tani, saya kira cukup sekian pembahasan tentang tumpang sari tanaman serai di lahan sawit. Semoga video ini bisa menginspirasi kawan tani yang terutama mungkin yang berada di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, yang potensi menanam sawit itu ada. Kawan tani, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.